It's Secret Time. Halo Family Seeker. Di episode kali ini gue bakal bawain kisah mengenai kakak beradik yang cukup kondang dan juga bersinar di dunia entertainment Taiwan. Dia adalah Barbie Su dan juga Disu. Tapi kali ini, karena kita udah pernah bawain kisah tentang Barbie, kita fokus ke adiknya yang namanya Disu. Seperti kita tahu bersama kalau Barbie Su ini kondang melalui show-nya yang namanya Meteor Garden. Nah, kalau Disu ini agak beda, guys. Disu ini kondang atau dikenal melalui acara talk show. Dia itu memang karakternya jago nyeletuk, agak nyeleneh, dan juga jago bikin orang lain ketawa. Seperti apa kisahnya Disu, adik Barbie Su ini? Yuk kita mainkan. Disu atau yang dikenal juga sebagai Xiao S itu lahir di tanggal 14 Juni 1978 di Taipei, Taiwan. Dari kecil dia memang punya karakter yang agak beda. Suaranya itu lantang, ekspresif, dan juga suka banget yang namanya tampil. Di rumah, Disu ini ternyata anak paling bungsu dari 3 bersaudara. Jadi Barbie Su itu memang cicinya. Dan bisa dibilang kalau Disu ini punya karakter yang memang agak rebel nih. Dia itu paling vokal juga di antara kakak-kakaknya. Dan juga seperti biasa, kalau anak paling kecil ini agak manja-manja dikit. Waktu remaja, Disu ini dan Barbie Su pernah membentuk duo penyanyi yang namanya SOS alias Sisters of Su. Musik mereka tuh punya karakter yang ringan, catchy, dan juga cukup disukai oleh remaja pada tahun 90-an. Tapi sayangnya umur dari girl band atau duo bersaudara ini nggak terlalu panjang, guys. Jadi mereka ini pernah ada masalah juga dengan nama duet yang mereka pakai. Jadi bermasalah dengan kontrak, akhirnya mereka harus ganti nama jadi ASOS. Walaupun nggak terlalu sukses, tapi inilah jalan untuk mereka bisa menuju ke dunia hiburan di Taiwan. Titik balik dari karir Disu di dunia entertainment Taiwan itu diawali ketika dia ditawari untuk menjadi host sebuah acara talk show. Disitulah dia menemukan panggung yang sesungguhnya. Nah, seperti gua pernah sebut tadi, kalau Disu ini punya karakter yang agak rebel dan juga vokal. Ternyata dia tuh jago ngegas, guys. Orangnya tuh jago dalam bersarkasme. Jadi kalau yang nyentil-nyentil orang atau nyinggung-nyinggung dikit itu jago. Dan dia juga memang jago ngejokes juga ternyata. Nah, ini adalah karakternya dia yang udah paling legendaris banget deh. Nah, salah satu acaranya yang sukses itu namanya Kangxi Coming, dan di situ dia duet bareng Kevin Tsai. Jadi dari tahun 2004 sampai 2016, mereka itu jadi pasangan host yang paling ditunggu-tunggu banget di Taiwan. Gaya wawancaranya di yang belak-belakan, itu memang sampai kadang-kadang bikin tamunya tuh malu, guys. Kadang bikin juga netizen jadi panas dengernya, karena memang dia jago nyeletuk dan juga jago ngegas ya. Tapi disitulah serunya, dan juga that's why kenapa para penonton menanti-nantikan mereka. Dan dari situ publik pun makin jatuh cinta sama Disu. Atau paling nggak ketagihan lah sama gayanya Disu yang ceplas-ceplos ya. Memang kontras banget sama kakaknya yang kalem ya. Ternyata kehidupan di balik layarnya Disu ini nggak semulus ketika dia tampil di layar kaca. Di tahun 2005, Disu menikah dengan seorang cowok yang namanya Mike Su. Oke guys, ini bukan saudara ya, namanya doang agak mirip-mirip. Nah, Mike Su ini seorang pengusaha kaya. Dari luar memang kelihatannya pernikahan mereka tuh harmonis banget. Mereka punya 3 anak perempuan. Ah, gimana nggak harmonis? Jadi 3 guys. Tapi ternyata pernikahan ini tuh penuh drama. Ibunya Mike itu ternyata sempat mendesak Di untuk bisa punya anak cowok. Jadi seperti kita tahu kalau eh, orang Chinese itu punya garis keturunan patrilineal. Jadi kayak kewajiban untuk bisa ngelanjutin marga. Saking kepengennya sang mertua punya anak cowok, jadi si Disu ini disuruh sang mertua untuk coba berbagai cara, sampai cara-cara tradisional pun disuruh dicoba agar bisa berhasil punya anak cowok.
Tapi dari 3 anak yang semuanya perempuan ini, Disu ini tetap bangga dan juga sayang banget sama 3 putri cantiknya. Ya, mau bagaimanapun, mau anak cewek, anak cowok sama aja guys ya, kita harus sayang semuanya. Kita maju ke tahun 2013 guys. Ini muncul sebuah skandal yang disebut skandal roti. Nah, agak unik ya, kenapa namanya skandal roti? Di sang suami dan juga sang mertua itu terlibat dalam kasus bakery yang dijuluki Top Pot Bakery yang katanya menjual roti organik. Padahal ternyata mereka nggak ngejual roti organik, tapi ngejual roti dengan perasa buatan. Jadi guys, kalau kalian tahu Top Pot Bakery ini lumayan terkenal loh. Jadi ini tuh kayak kalau di kita mungkin kayak Jeko atau misalkan apa sih yang roti Bretok. Nah, jadi Top Pot Bakery ini cukup sukses di kawasan Asia, terutama di China, Taiwan, di Singapura dan juga di Malaysia. Namun sayangnya nggak masuk ke Indonesia. Nah, Top Pot Bakery ini ternyata mengecewakan para konsumennya karena mereka itu nggak benar-benar organik. Ya udah guys, cukuplah case close karena si di ini punya saham di sini jadi keseret-seret lah dia. Tapi sebenarnya karena kan dia hanya beli franchise ya, jadi nggak ada urusannya sama dia lah. Dia cuman kayak kebawa-bawa aja. Dan ternyata case ini ya sudah beres karena Topot Bakery secara franchise utamanya ya mereka yang harus bertanggung jawab, bukan si Disu. Oke, setelah kasus kejadian Topot Bakery ini nggak sampai situ aja, Disu ini sempat ngalamin satu permasalahan lagi, yaitu berhubungan dengan saham. Jadi Disu itu sempat keseret-seret masalah insider trading. Katanya dia itu pakai info orang dalam untuk buat beli saham. Untungnya setelah penyelidikan dan berbagai hal, tuduhan itu dibatalkan. Tapi gara-gara tuduhan ini, citranya Disu ini sempat agak tergores. Beberapa tahun kemudian guys, setelah kejadian yang tadi, suaminya Disu ini kembali jadi bahan omongan alias bahan gosip. Katanya sang suami, si Mike ini sering nongkrong sama cewek-cewek muda di bar. Tapi cowok mana sih yang enggak? Pasti ada aja yang suka kayak gini. Bahkan sempet difoto bareng seorang model. Nah, inilah guys, kalau orang banyak duitnya, itu godaannya juga makin kenceng. Nah, di sini Disu ini masih ngebelain sang suami. Dia bilang, aku tahu kok suamiku itu siapa. Dan Disu ini tetap bertahan dan percaya akan rumah tangganya dan sang suami itu nggak kayak gitu. Tapi bisa jadi memang paparazzi ataupun media itu hanya ngegoreng berita dan juga ngegoreng foto. Bisa aja kan seorang pengusaha itu harus tampil atau ketemu banyak orang. Ada satu sisi dia harus ketemu cewek-cewek mungkin atau misalkan dia lagi ada deal bisnis apa pas kebenaran partner bisnisnya cewek kan bisa aja digoreng-goreng. Kalau faktanya ternyata enggak, bisa juga. Oke cukup ya guys ya, berita tentang gosip dan juga berita-berita miring yang menyeret-nyeret Disu ke pusaran gosip. Nah, kita mau flashback sedikit ke tahun 2025, tepatnya awal 2025 kemarin. Ini menjadi tahun tergelap untuk Disu karena kita tahu bersama sang kakak yaitu Barbisu meninggal dunia secara mendadak karena pneumonia ketika sedang liburan di Jepang. Tentunya kabar ini bikin geger se-Taiwan dan juga seluruh dunia karena Barbie ya pergi terlalu cepat ya buat kita semua. Ketika mendengar kabar ini, Disu itu langsung berangkat ke Jepang untuk mengurus sang kakak. Mulai dari proses medisnya, sampai membawa jenazah sang kakak pulang ke Taiwan. Tapi, ada tapinya nih guys ya. Ini netizen malah sempat bikin gosip. Katanya, yang bayar jet pribadi buat bawa pulang jenazah Barbisu adalah mantan suaminya, yaitu Wang Xiaofei. Nah, ini kita sempat bahas juga nih, isu-isu mengenai ini. Dan kita nggak akan fokus di sini memang ya guys ya. Dan di sini si Disu ini sempat marah juga gara-gara gosip ini. Dia bilang kalau ternyata semua biaya itu ditanggung oleh keluarga dan juga dirinya sendiri. Saking marahnya dia sampai bikin statement, udah deh guys, kalian jangan ganggu kedamaian Barbie yang sudah berpulang.
Begitu kata Disu ketika dalam suatu wawancara. Kontroversi ketika kematian Barbie Sue tuh nggak sampai situ aja. Jadi memang Barbie ini sempet pernah bikin statement kalau dia itu kalau nanti sampai meninggal, dia tuh pengen dikubur dengan cara eco-burial. Tapi keluarganya ini masih berunding karena itu butuh izin pemerintah. Dan ibunya mereka itu yang namanya disebut Madame Huang, itu memang sangat terpukul sekali karena kepergian Barbie. Sampai akhirnya Di juga memutuskan pindah dan tinggal bareng sang ibu untuk menemani dia selama masa berduka. Kasiannya sang ibu tuh sampai-sampai harus mengkonsumsi obat jantung dan juga dibantu seorang psikiater karena pukulan akibat kepergiannya Barbisu. Ya semoga Bisu ini menemani sang ibu jadi bisa saling menguatkan ya guys ya. Gara-gara kepergian Barbisu, Di juga memutuskan cuti yang cukup panjang selama 6 bulan dari dunia hiburan. Acara populernya yang namanya The Girls Talk itu pun sempat dihentikan untuk sementara waktu. Dia merasa butuh waktu untuk sembuh dan juga untuk menata hatinya atas kepergian sang kakak. Dan juga tentunya dia pengen jagain sang ibu karena yang hatinya sedang hancur kehilangan sang anak sulung. Ternyata gara-gara kepergian Barbisu nih beritanya banyak yang simpang siur dan juga banyak gosip-gosip yang muncul. Nah ini ada lagi nih guys. Jadi konon nggak lama setelah muncul isu yang tadi, ini sempat keluar isu dan juga gosip kalau katanya Disu dan juga sang ibu ngejual-jualin perhiasan milik Barbisu. Padahal guys, ternyata lagi-lagi itu semua hoax. Kita tahu bersama kalau Disu ini bukan orang susah, dia juga cukup sukses di dunia hiburan, jadi nggak mungkin ya. Dan Di pun langsung membantah dan bilang semua kenangan akan Barbisu itu disimpan baik-baik oleh dia dan juga keluarganya. Jadi itu semua nggak benar ya guys ya. Isu-isu miring itu ditampik semua. Setelah terpukul atas kepergiannya Barbisu, Disu ini pelan-pelan sudah mulai bangkit lagi. Dia itu udah mulai rekaman lagu yang dia bikin khusus untuk menjadi tribute untuk Barbisu. Katanya gini nih guys, ini adalah janji terakhir yang dia buat ke kakaknya sebelum meninggal. Jadi memang dia nyiapin waktu khusus untuk bikin lagu ini. Jadi lagu ini pastinya spesial banget. Dan lagu itu akan jadi bagian dari proyek Di untuk kembali ke dunia hiburan. Bukan sebagai bintang ataupun jadiin sensasi-sensasian, tapi sebagai adik yang kehilangan separuh jiwanya. Oke guys, jadi agak sedih juga ya kisah Disu ini kehilangan sang kakak. Ya bagaimanapun ya, mereka kecil bareng-bareng, gede bareng-bareng, sukses bareng-bareng juga, pasti sangat terpukul. Disu ini bisa kita bilang dia bukan cuman seorang adik Barbisu yang terkenal luar biasa, tapi dia juga adalah seorang entertainer sejati, seorang ibu dari 3 anak yang hebat, perempuan tangguh yang dihantam ujian besar, tapi tetap berdiri dan juga berjuang terus untuk karirnya. Kehidupan panggungnya mungkin penuh tawa, tapi kehidupan nyatanya ternyata juga banyak kesedihan di sana. Nah, itulah guys, kisah mengenai Disu. Semoga kalian suka sama kisah yang gue bawain hari ini. Kalau ada masukan atau kalian mau kasih update-update apa di komen, silahkan. It's a wrap.